the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today's reflection will be delivered briefly in English and later on in Bahasa. Our meditation taken from the Gospel of Luke, chapter 15, verse 1 until 10. If we try to figure out what is the situation about this Gospel, this is so unique because usually the good people never make a friend with the bad people, right? That's what's supposed to be. They don't go together. The good usually stay with the good people and the bad stay with the bad people. But what happened that day, a lot of tax collectors and those sinners surrounded Jesus and listened to Jesus' teaching. Among them, there are also scribes and also the Pharisees. They grumble around and asking one and another, why Jesus accepting these sinners and also tax collectors? Why? They just don't like it. If he is the one, why he need to be among the sinners? And then, because of Jesus knows about the situation, Jesus gives these two parables. The first one is the lost sheep, and the second one is the lost coins. The two parables actually describe the same thing. But let us review what happened with this first parable. The shepherd leave the 99 sheep in the pasture and look and seek for the lost one. It seems foolish for us because of what? Why take a risk, leave the 99, offer only one lost sheep? Let it lost. Who cares? We still have 99. That's how the Word have the thought and the understanding. But not we understand the character of God. He left the 99 and seeking and keep seeking the lost one until he find it. And after he find it, he will put the sheep on his shoulder and ask the neighbors, his friends, to celebrate it because the last one has been found. Wow! Isn't that amazing? Isn't that great? And the second one, we try to understand the lost coins, the parable. The woman lost his coin. And the woman keeps searching and sweeping the floor, trying to find this. And when she found it, she also asked the neighbors and friends to celebrate it because the lost coin has been found. And what the moral thing that we're trying to understand here? Because that not parallel what the word or the secular things thinking about. Something that need to be or worth it to be saved. The word might
leave the one and keep the rest, the majority. But that's not really represent the character of God. Jesus says, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over the 99 who do not need repentance. And that's the key for us today. Heaven throw a celebration. All the angels, they're throwing a celebration because of one heart back to God. One heart back to repentance. And that's the most important thing. And that's the most important lesson for us as Christians, to come in our repentance daily. So, beloved in Christ, we are once lost. We are once lost. And now we are found. Found by the Good Shepherd that always keeps seeking us and save us. Through His cross and resurrection, we are found, forgiven, and also embraced. Let us rejoice in God's mercy, and let us welcome others in the same joy that fills in heaven. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang melatar belakangi khotbah kita pada sore hari ini adalah situasi yang dialami oleh Yesus ketika banyak orang-orang berdosa datang kepadanya dan mendengarkan Dia, termasuk juga para pemungut cukai, orang-orang yang tidak diterima masyarakat, orang-orang yang setelah hilang pengharapan, tetapi mereka mendengar sebersih harapan dari setiap apa yang Yesus ajarkan. Di antara mereka ada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak suka dengan keberadaan Yesus yang sepertinya harus menjadi guru jemaat. Sepertinya seorang yang memang dikirim atau the anointed one. Karena apa? Mereka tidak bisa menerima keberadaan Yesus yang mau bersama-sama dengan mereka, bahkan makan bersama dengan mereka. Kenapa saya katakan ini memang suatu hal yang luar biasa? Karena intinya, kalau kita bergaul sama orang berdosa, kemungkinan besar kita akan ikut-ikut orang jadi orang berdosa. Tetapi tidak dengan keberadaan the anointed one, atau orang yang memang telah diutus oleh Allah untuk mencari orang-orang yang terhilang. Dan keberadaan Kristus itu menjadi penting bagi mereka yang hilang pengharapan, yang sudah tidak punya sedikit pun harapan untuk bisa kembali hidup, tetapi diterima oleh Allah. Keadaannya jelas akan berbeda kalau Yesuslah yang sebenarnya mereka temui dan mendengarkan Dia. Karena memang Dialah sang juru selamat. Dialah orang yang memang harus kita dengar. Dan instruksinya itulah yang harus kita jalankan. Suasananya dan situasinya akan berbeda kalau kita yang ditempatkan pada posisi Yesus. Kemungkinan kita yang terpengaruh, tapi tidak dengan Yesus. Makanya gambaran daripada inti Injil yang mau disampaikan itu tergambar jelas melalui dua perumpamaan yang Yesus sendiri berikan. Karena orang yang atau gembala yang baik itu memang merepresentasikan karakter Allah, karakter Yesus itu sendiri. Begitu juga perempuan yang terus mencari koinnya yang atau uangnya yang atau dirhamnya yang hilang. Ini bukan semata-mata hanya menemukan satu, di mana dunia akan berpikir tidak sepadan ya, istilahnya mengambil resiko membiarkan yang
99 ya mencari satu, kemungkinan bisa hilang 99. Begitu juga ya, yang dirhamnya satu hilang, tetapi tidak, seolah-olah tidak memikirkan yang poin-poin yang lain. Ternyata tidak demikian cara kita harus berpikir dan menepati bagaimana kita bisa merespon dengan anugerah Allah yang sesungguhnya, yang membuat kita insan yang tidak berarti, yang mungkin di padang dunia tidak sepadan untuk dikasihi, diselamatkan, atau disembuhkan, atau dipulihkan. Tetapi Yesus mencari dan mencari sampai ditemukan. Dan pada saat ditemukan, dia katakan apa? Kerajaan sorga bersukacita. Karena ada satu orang, ada satu hati yang datang dalam pertobatan yang sungguh, lebih dari sekedar orang-orang lain yang tidak membutuhkan atau yang tidak datang dalam pertobatan. Ini bukan mendiskreditkan atau melemahkan atau tidak memperdulikan yang lain, tetapi mereka adalah bukan yang memerlukan keselamatan. Mereka tidak perlu dicari karena mereka sudah ada dalam tempatnya. Justru yang hilang ini yang membutuhkan seseorang yang untuk mencari, menemukan, dan merayakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama, kita melihat karakter Allah yang tidak pernah menyerah untuk tetap mencari dan mencari kita. Ini adalah merupakan suatu kesempatan ya, di mana orang-orang tersesat membutuhkan Allah ya, yang bisa memahami hati mereka yang mungkin sudah hancur dan terhilang, tetapi ditemukan dan kembali lagi kepada Allah. Ini gambaran daripada seperti kita punya uang $100 atau mungkin punya uang 100 ribu. Uang itu lecek atau mungkin robek, mungkin kotor. Kalau kita kembali lagi ke bank dengan kondisi uang yang mungkin telah terbagi dua, kalau ada bukti fisiknya itu adalah uang 100 ribu atau uang $100 bill, the central bank in America will accept and will change the bill. Artinya BI akan menerima ya, akan menerima uang tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Tuhan itu melihat kita itu ada sesuatu yang sangat berarti di mata Tuhan. Orang lain mungkin tidak akan melihat uang yang sudah lecek, sudah kotor, ya. Mungkin udahlah, relain aja lah uang tersebut. Tapi tidak ada demikian. Yang Allah ingin kita pahami. Yang kedua, nilai kita tak ternilai di mata Allah, tadi saya sudah sebutkan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau tidak demikian, tidak mungkin Allah akan merelakan putra tunggal satu-satunya untuk datang ke dunia, menyelamatkan kita melalui kematiannya di salib dan penyelamatannya melalui kebangkitannya ya, atas kematian yang membuktikan dia telah mengalahkan maut. Kalau kita tidak berarti, itu tidak akan pernah Yesus lakukan. Poin ketiga adalah sukacita di sorga oleh karena satu orang datang dalam pertobatan. Ini akan menutup firman Tuhan kita pada sore hari ini, selalu mengingat ya, bagaimana sukacita terbesar di sorga itu bukan oleh karena kita berbuat baik, oleh karena kita menjadi orang saleh, bukan karena kita memperhatikan orang lain, bukan berarti kita telah menyumbang banyak. Tetapi apa yang menjadi kebahagiaan terbesar di kerajaan surga cuma satu hal: apabila engkau datang dalam pertobatanmu yang sungguh. Datanglah pertobatanmu yang sungguh tiap-tiap hari, karena kita tidak pernah terlepas dari dosa-dosa kita. Entah itu kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Datanglah kaki Tuhan.
mengakulah di hadapan Tuhan bahwa kita orang-orang berdosa, pendosa yang membutuhkan anugerah pengampunan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan mengulurkan tangannya dan melayakkan kita kembali. Dan sebagai penutup, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sang gembala yang baik selalu mencari dan menemukan kita yang hilang. Melalui salib dan kebangkitannya, kita dipulihkan dan disambut dengan sukacita surgawi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.